Singgung juga ya tentang budaya yang lokal yang berkaitan dengan jandeng ini, termasuk kearifan lokal ya. Ini sangat menarik Pak, karena juga berkaitan dengan Buddhis. Saya ada dua tadi yang menarik sebenarnya ya. Dan ada dua hal lagi yang juga berkaitan untuk menumbuhkan moderasi beragama dalam keluarga. Yang pertama, festival Sengdan ini berkaitan dengan bakti pada orang tua kita yang sudah meninggal. Di sini tidak hanya umat Tionghoa sebenarnya, dari suku asli ada, dari suku Jawa ada, dari suku Tionghoa juga ada. Kalau di suku Tionghoa jandeng, kalau di suku asli ada sembahyang 7 likor, ya bapak-bapak ya, sembahyang 7 likor. Ini juga bakti pada leluhur kita yang sudah meninggal. Terus kalau di Jawa ada namanya Wahan, itu bulan arwah juga. Biasanya menjelang Idul Fitri juga kita ada sembahyang bersih-bersih makam, kita melimpahkan jasa ke leluhur ya. Terus yang kedua tadi yang menarik bagi saya itu ada namanya festival bulan hantu. Ini juga ada dalam Buddhis. Ulambannya ya, ulambannya sama Patidana. Di sini juga sudah dilaksanakan, ya, sudah dilaksanakan rutin. Nah, pada hari ulambana maupun Patidana itulah bagaimana kita melakukan kebajikan limpahan jasa untuk menolong arwah-arwah yang terlahir di alam yang menderita. Jadi ada dua hal yang menarik di sini untuk didiskusikan. Ini yang berkaitan dengan tradisi dari masing-masing suku, juga berkaitan dengan tradisi keagamaan. Ya. Terus tadi yang menarik juga ada festival Wedang Ronde ya, Wedang Ronde. Kalau di Jawa Wedang Ronde, saya paling suka Wedang Ronde. Sama festival apa tadi? Yang lansia. Yang lansia. Di sini menarik juga. Kenapa saya bilang menarik? Karena disinilah momen untuk menunjukkan moderasi beragama dalam keluarga. Kalau yang dua hal tadi, festival Sengden dengan bulan hantu, di sini tanpa memandang satu keluarga itu kita apa. Bahkan di sini tidak ada satu keluarga, semua. Bahkan waktu bulan Sengden itu semuanya berdatangan dari keluarganya ke sini, sampai kapal itu tidak muat ya, karena sampai 2 kapal saya pun nanti tidak berkapal waktu mau balik ke bulan Sengden. Kenapa? Karena rasa bakti kepada leluhur yang sudah meninggal. Nah, disinilah kita tanpa memandang dia agama apa, dia suku apa, ayo kita sama-sama berbakti untuk menguatkan moderasi beragama. Termasuk tadi kita bulan arwah tadi. Di situ kita berkumpul bersama satu wihara, bahkan di situ satu wihara tidak memandang dia majelis apa. Niat kita apa? Niat kita untuk menolong, kita berdana kebajikan untuk menolong arwah-arwah yang terlahir di alam menderita. Ini juga dikerjakan dalam masyarakat. Nah, dalam Wedang Ronde tadi kita sama-sama artinya untuk persatuan ya, untuk persatuan keluarga. Moderasi beragama tumbuh dari keluarga dulu. Kalau dalam satu keluarga itu sudah kita tidak moderasi, tidak rukun, tidak harmonis, maka dalam masyarakat pun kita bagaimana menggunakan dalam masyarakat keluarga belajar berawal dari keluarga. Termasuk juga hari lansia. Di sini saat yang tepat untuk menggunakan bakti. Ini juga patut dilestarikan gitu ya. Patut dilestarikan supaya kita bisa mendidik anak-anak kita generasi sejak dini untuk bakti kepada orang tua. Nah, ini saya rasa hal yang sangat bagus sekali budaya-budaya itu untuk tetap kita jaga. Silakan dilanjutkan diskusi waktunya karena kita dibatasi sampai jam 4. Ya, kita diskusinya sampai 15 menit nanti untuk pemaparan diskusi yang terlewat tadi belum masuk. Ya. Siap Bapak Ibu ya? Silakan. Ya, terima kasih bisa memberikan sharing ya kepada kita, terutama pada anak muda-mudi kita ya yang masih muda, sehingga mereka mempunyai wawasan yang lebih mengenal ke perayaan Qingming ini, apa tujuan sebenarnya diadakan upacara pada hari kuburan itu. Dan pada festival Qingming ini bukan begitu merupakan satu adat istiadat yang begitu saja, sejarah, sehingga bisa mengadakan sebuah festival tentang perayaan hari itu. Jadi dia ada cerita. Jadi sehingga kita mempunyai wawasan yang benar tentang Qingming ini ya. Terutama
yang paling menarik lagi yang perlu kita bahas itu di waktu kuburan ini kenapa orang-orang ramai itu membakar-bakar kertas seperti kertas perak, kertas kuning, dan inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, betul nggak Pak Ibu? Nah mungkin ini saya juga ingin bertanya kepada senior-senior. Nah sebetulnya apa tujuan diadakan pembakaran kertas sembahyang itu? Incua ya, incua lah. Bahkan sekarang jadi modernnya ada juga membakar mobil, ya rumah, ya HP, laptop dan sebagainya. Nah ada TV lah dan sebagainya. Nah itu sebetulnya mengangkat suatu materi pembahasan kita sehingga kita sebagai umat beragama Buddha lebih mempunyai pengertian dan pandangan yang lebih benar. Nah ini penting sekali Bapak Ibu ya. Makanya pada penguatan moderasi ini kita adalah saling memberikan pengertian dan sharing materi sehingga bisa membuat bahwa kita membuka wawasan yang lebih luas sehingga kita tidak terjerumus hanya suatu adat saja atau suatu tradisi yang kita lakukan selama ini kita sama sekali tidak mengerti dan tidak paham artinya. Nah ini menjadi satu hal yang sangat disayangkan sekali ya, dan juga merupakan satu lelucon sekali bagi kita karena apa yang kita lakukan itu kita tidak mengerti dan memahami artinya. Nah demikian kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ada yang kira-kira lebih mengetahui tentang ini bisa memberikan komentar ya. Jadi saya tidak membahas terlalu dalam karena ini ada pakarnya sendiri kalau untuk budaya ya. Di sini saya mengatakan bahwa festival Chengbei yang ada di negeri Tiongkok dibawa oleh perantau orang Tionghoa ke seluruh dunia itu sangat sejalan dengan ajaran Buddha, yaitu pada intinya kita harus menghormati para leluhur. Kalau dikaitkan dengan kehidupan sekarang, festival Chengbei itu pertama kita menghormati orang yang telah berjasa, yang telah menghadirkan kita pada kehidupan sekarang ini. Tanpa leluhur maka tidak ada orang tua kita, tanpa orang tua kita maka tidak ada kita. Jadi di dalam Sutta Sigalopada Sutta itu Sang Buddha menganjurkan kita untuk menghormati para leluhur. Lalu di zaman milenial sekarang ini Chengbei itu lebih kepada mengenalkan leluhur kita kepada anak cucu. Jadi kita ketika sudah punya anak, kita kenalkan ini akong kita, ini abang kita, biar mereka tahu ini kuburannya letaknya di sini. Kadang-kadang ada juga kalau di tempat kami ada kuburan orang Jawa yang tidak disembahyang, kan artinya terputus. Ketika kita melakukan pelimpahan jasa artinya terputus, tidak ada anak cucu yang mendoakannya lagi. Lalu terkait pernak-pernik, aksesoris atau hal-hal tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sekarang ini, baik dari dulu sampai sekarang, saya rasa itu semua ada filosofinya. Itu saya rasa bukan kompetensi kita untuk mengomentari apakah itu layak atau tidak. Tapi di dalam Buddhis, untuk menghormati leluhur kita cukup melakukan pelimpahan jasa. Namun membakar kertas itu semuanya lebih ke ajaran Tao. Mereka ada filosofi sendiri, jadi kita tidak berhak ataupun kalau ada yang mengomentari mungkin ada dasar pemikiran logika. Kalau saya hanya dari sudut pandang Buddha itu hanya melakukan pelimpahan jasa. Sebenarnya pelimpahan jasa itu bisa dikubur, bisa juga di rumah abu. Namun karena kita mungkin ada orang Jawa yang ada festival lebih semaraknya kita lakukan di kuburan. Karena ketika kita melakukan kayak di Selapanya melakukan festival Ciming, bukan hanya kita aja menerima manfaatnya. Pertama orang selain agama Buddha juga menerima manfaat. Ada pergerakan ekonomi di situ. Orang Tionghoa datang sembahyang, di situ ada umat beragama lain mendapat pekerjaan, bersih-bersih kubur, ngecat-ngecat kubur, lalu ngasih tanah. Nah, itu semua menimbulkan efek positif. Lalu dengan efek positif itulah kita kan sudah berbagi rezeki dengan orang di situ.
kebajikan itulah sebenarnya yang sampai kepada leluhur. Itu menurut pandangan saya dari sudut Buddhis. Kalau pernak-pernik yang digunakan barangkali itu adalah pandangan dari ajaran Tao yang harus pakar yang mengomentarinya itu. Mungkin sekelas Bante. Kalau menurut saya jangan sekali-sekali mengomentari, nanti kita terjebak salah tafsir, bahaya. Terima kasih. Namo Sangye Budaya, Namo Budaya. Itu menurut saya sih cukup jauh. Dari saya juga cukup demikian. Karena menurut saya festival seni ini sangat bagus karena satu hari yang membuat kita mengenang ya leluhur kita. Berjalannya waktu ya begitu lama, kita bisa dikatakan kita bisa lupa akan adanya nenek kita yang sudah meninggal begitu lama. Orang tua kita yang sudah meninggal begitu lama, tapi adanya hari Ciming kita jadinya teringat, oh ada satu hari yang kita mengenang leluhur kita, orang tua kita. Dan hari Ciming ini juga waktu kita ziarah ke kuburan. Ziarah itu kita bukan berkeluarga, tapi keluarga yang sudah jauh pisah, tapi bisa berkumpul lagi, bisa berkumpul bersama dan melakukan ziarah bersama. Padahal kita bisa katakan sudah bertahun-tahun tidak jumpa, tapi gara ada hari Ciming jumpa kembali, kumpul kembali, ada rasa kekeluargaan lagi. Dan rasa Ciming ini menurut saya itu bisa satu hari yang membuat kita menyalurkan rasa bakti kita kepada orang tua, kepada leluhur. Dan kalau tentang bakar misalnya TV, laptop, menurut saya itu mungkin perkembangan masa ada yang ingin dia anak-anak merasa saya sekarang sudah kehidupan saya sudah baik, dia ingin juga membagi ya. Itu mungkin setahu saya dari dulu tidak ada begitu dulu pengertian saya tentang Hari Ciming itu hanya ziarah ke kuburan, membersihkan kuburan. Tentang bakar ini mungkin ada penambahan bagi saya karena saya tahu itu hanya beberapa orang saja gitu. Oke, baik. Kita mohon maaf kalau salah, nanti mohon dikoreksi. Semua ini dilakukan oleh warga Tionghoa yang sudah bermigrasi ke Indonesia. Begitu ya. Dan festival-festival ini adalah karena mengenang seorang tokoh ataupun suatu momen. Tokoh dan momen. Berarti ada dua yang saya tangkap tadi. Yang ingin saya tanyakan, karena saya sangat tertarik gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, ada nggak festival atau mungkin perayaan yang belum termasuk di sini yang diadakan oleh warga Tionghoa, oleh etnis Tionghoa setelah ada di Indonesia? Maksudnya bukan lagi bukan lagi tradisi itu dibawa dari kebiasaannya dari Tiongkok gitu. Ada nggak gitu? Dan yang kedua, ini kan tadi ada tokoh-tokoh yang memiliki semangat yang heroik gitu, seperti tadi baca itu ya. Nah di Indonesia juga kan kita tahu, kalau saya cari-cari info tadi ada banyak, bahkan ada 5 yang ikut warga Tionghoa, etnis Tionghoa yang menjadi pahlawan kemerdekaan juga gitu. Jadi bagaimana kita warga bukan saya ya, kita boleh ya, warga etnis Tionghoa memberi penghargaan terhadap etnis Tionghoa yang juga seorang pahlawan di Indonesia. Karena yang kalau seperti tadi, yang Baca dan sebagainya, itu kan memang sudah dari sananya dibawa oleh leluhur kita. Begitu. Terima kasih. Tadi materi yang angkat itu untuk menjelaskan ada 9 festival yang disampaikan tadi. Memang kebanyakan itu budaya-budaya yang
dilestarikan dari daerah Cina. Jadi yang dibawa masuk ke Indonesia. Jadi karena begini, di seluruh pelosok dunia yang ada warga-warga sebagai warga Tionghoa, mereka membudayakan apa yang telah dilakukan sebelumnya oleh mungkin leluhur kita yang mungkin sudah migrasi ke tempat Indonesia, ke negara mana. Jadi mereka mengikuti budaya-budaya yang sudah ada, sehingga di Indonesia ini juga bagi orang Tionghoa, mereka juga mengikuti tradisi-tradisi yang ada seperti itu. Cuman di setiap daerah itu berbeda. Nah, memang di daerah Cina itu banyak sekali budaya-budaya yang mungkin banyak sekali yang tidak kita kenal. Tapi yang lebih terkenal, beberapa festival ini sangat merayat sekali, bahkan mendunia. Bahkan ke setiap pelosok yang ada warga Tionghoa, mereka itu mengikuti tradisi-tradisi dan merayakan perayaan pada hari-hari tersebut. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan pada festival Tuan Wu Jie, itu ada mengenang, ada seorang patriot yang sangat berjasa pada negeri Tiongkok. Dan inilah menjadi satu sejarah yang telah dikenangkan jasanya, sehingga terus dilestarikan sampai saat ini. Bahkan di seluruh pelosok yang ada warga Tionghoa itu, mereka mengenang juga jasa-jasa tersebut sampai hari ini. Nah, makanya di sini kita membicarakan tentang budaya-budaya Tionghoa yang masih dilestarikan istilahnya dilestarikan sampai hari ini, yang bagi warga yang masih mengikutinya. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Jadi yang ditanyakan yang kedua itu, memang bagi seorang patriot, mereka yang mempunyai jasa, bahkan mereka itu melakukan sesuatu, mengorbankan jiwa mereka demi kepentingan masyarakat, sehingga menggugah hati masyarakat tersebut. Dari masyarakat itulah mereka mengadakan suatu perayaan untuk mengingat jasa yang telah beliau itu tanamkan pada masyarakat tersebut atau suatu daerah tersebut. Nah, ini merupakan seorang patriot atau seorang istilahnya tokoh ya, yang berjasa. Nah, ini memungkinkan juga di setiap negara manapun mereka juga akan bisa mengadakan seperti itu. Cuma sebagai budaya itu berarti kita bisa mengambil hikmahnya. Ya, satu, itu adalah mengenang, ya, mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih yang telah mereka lakukan pada kita. Itu yang intinya. Jadi di sini kita sebagai umat Buddhis, berarti kita sudah bisa mengetahui bahwa yang terpenting adalah rasa bakti itu. Apa yang kita lakukan itu adalah kita itu mencurahkan rasa berterima kasih, bersyukur dan menyatakan rasa bakti kepada leluhur atau kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Itu yang paling utama sekali. Dan tadi dari paparan dari Pak Ali dan Ibu Diana, bisa disimpulkan pada festival Qingming itu adalah mengangkat satu materinya, adalah kita itu mengenang, ya, merasakan berterima kasih kepada orang tua, kepada leluhur kita yang sudah bersusah payah, yang telah mengorbankan jiwa raga demi anak cucunya. Sebagai diri kita juga, kedepannya kita juga punya anak cucu. Kasih sayang kita juga tidak berbeda dengan orang tua dan leluhur kita, sama juga. Dan kita lestarikan budaya seperti ini, akhirnya anak cucu kita
di masa mendatang juga mereka juga mengenang jasa seperti itu dan mengikuti budaya-budaya yang sudah dijalankan sebelumnya. Nah, inilah suatu hal yang perlu kita kembangkan bersama. Dan memang benar dari komentar Pak Ali tadi, kita tidak menjatuhkan, tidak menolak apa yang sudah menjadi satu kebiasaan atau tradisi, tetapi sebagai seorang umat Buddhis, kita harus mempunyai pandangan dan pengertian yang benar yang diajarkan oleh sang guru junjungan kita. Terutama kita harus bisa berehipassiko. Betul nggak Bapak Ibu? Ini yang diutamakan. Kalau bagi seorang Buddhis tidak mengerti apa itu ehipassiko, mengikut aja begitu. Makanya penting sekali di sini kita harus mempunyai suatu pengertian dan pandangan yang benar. Nah, jadi intinya di sini adalah kita saling men-sharing, memberikan informasi-informasi yang benar sehingga kita mempunyai wawasan yang tepat. Nah, sebelum mengakhiri untuk sesi ini, mungkin saya meminta waktu 5 menit untuk menyelesaikan ini. Mungkin Bapak Ibu juga adanya acara festival Qingming ini. Dari mana asal usulnya datang perayaan atau sembahyang kuburan ini? Betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Mungkin kita punya pertanyaan kok. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita membakar kertas sembahyang, membakar, ya istilahnya sekarang moderatenya bisa bakar rumah, ya, mengirimkan laptop, HP, ya. Bahkan saya punya satu pertanyaan. Kalau seandainya semua yang kita kirim, kita transfer dengan pembakaran seperti ini, mereka arwah-arwah yang sudah mendahului kita bisa terima, Bapak Ibu, semasa kita hidup, semua orang yang miskin bisa menjadi kaya. Betul nggak Bapak Ibu? Dia miskin waktu hidup. Setelah meninggal, keluarganya bisa bakar, mungkin pakai dolar-dolar atau pakai batangan emas lebih berharga, ya, dikirimnya ke mereka, berarti mereka bisa kaya. Logika nggak menurut kita? Punya pengertian yang benar atau tidak? Nah, ini merupakan satu pertanyaan untuk kita mengecamkan kembali, ya. Tapi kita tidak menolak apa yang dilakukan oleh mereka-mereka sebelumnya. Cuma kita membahas kembali, ya, bagaimana tradisi yang sudah dilakukan itu menurut agama Buddhis. Apakah kita layak untuk diteruskan atau kita punya pandangan tersendiri? Nah, itu tergantung masing-masing. Kita tidak mengangkat, menjatuhkan siapapun. Cuma kita membuka wawasan pandangan aja. Nah, berikut ini sekilas saya bahas asal usul cerita terjadinya perayaan Qingming, ya. Nah, ini festival Qingming. Nah, di sini kenapa di setiap kuburan di atasnya disebarkan atau ditaruh kertas perak atau kertas kuning atau disebut kimchua? Setiap kali selesai dibersihkan kita sembahyang dan mengirimkan seperti ini. Nah, ini ada sebuah cerita, ya. Menurut cerita rakyat, asal mula ziarah kuburan atau tradisi Qingming ini sudah berasal sejak zaman dinasti Han. Yaitu sudah lama sekali, ya. Ini sebelum Masehi, ini sudah Masehi, berarti 400 tahun, berarti sudah ribuan tahun ini, ya, 2000 tahun lebih, ya. Lalu perlahan tradisi ini mulai populer pada zaman dinasti Tang, ya, tepatnya pada masa kepemimpinan Kaisar Xuanzong. Ini, ya, waktu ini paling terkenal waktu dinasti ini, ya, dinasti Tang, pada kaisarnya namanya Kaisar Xuanzong. Lanjut, berawal dari zaman Kaisar Chu Yanzhang, pendiri dinasti Ming. Chu Yanzhang awalnya berasal dari sebuah keluarga yang miskin. Nah, jadi asal usul dari festival Qingming ini berasal dari ini, Kaisar Chu Yanzhang. Awalnya dari ini ceritanya. Jadi sebagai
pendiri dinasti Ming, Chu Yuanzhang itu dia berasal dari sebuah keluarga yang sangat miskin. Karena itu dalam membesarkan pendidik Chu Yuanzhang, orang tuanya meminta bantuan kepada biarawan dari sebuah kuil. Karena susah ya waktu itu ya, waktu masa itu. Jadi keluarganya pun keluarga miskin. Makanya orang tua Chu Yuanzhang itu mengirimkan Chu Yuanzhang ini ke biara ya, ke sebuah biara. Lalu ketika dewasa, Chu Yuanzhang memutuskan untuk bergabung dengan pemberontakan Sorban Merah sebagai kelompok pemberontakan anti dinasti Yuan. Jadi Chu Yuanzhang sudah mulai memasuki satu kelompok untuk memberontak dinasti Yuan, karena waktu itu kan masa perang-perang ya, jadi sering menjajahi daerah-daerah atau sebuah tempat gitu ya. Berkat kecakapannya, dalam waktu singkat dia telah mendapat posisi penting dalam kelompok tersebut untuk kemudian menaklukkan dinasti asing. Dinasti asing adalah dinasti yang tadi Yuan ini yang menguasai Tiongkok saat itu. Dinasti Yuan akhirnya menjadi seorang kaisar ini ya. Setelah menjadi kaisar, Chu Yuanzhang kembali ke desa untuk menjumpai orang tuanya. Sesampai di desa, ternyata orang tuanya telah meninggal dunia. Tidak mengetahui keberadaan orang tuanya. Jadi Chu Yuanzhang setelah dia berhasil berperang dengan dinasti Yuan ini, dia berhasil sehingga dia diangkat sebagai kaisar atau raja pada dinasti baru disebut dinasti Ming gitu ya. Nah di situ. Jadi untuk mengetahui keberadaan makam orang tuanya sebagai seorang kaisar tadi, mengeluarkan dekret atau perintah kepada seluruh rakyatnya untuk melakukan ziarah dan membersihkan makam leluhur mereka masing-masing pada hari yang telah ditentukan. Selain itu diperintahkan juga untuk menaruhkan atau menyebarkan kertas kuning di atas masing-masing makam sebagai tanda makam telah dibersihkan. Kuburan yang tidak ada diletakkan petanda kertas kuning berarti itu adalah orang tua dia, begitu. Nah ini ya, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal penggunaan kertas perak atau kuning sebagai penanda di atas kubur. Jadi kemudian dijadikan tradisi setiap tahunnya dalam setiap peringatan Qingming ya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jadi saya mengangkat cerita ini kepada Bapak Ibu supaya mempunyai wawasan tentang asal usul terjadinya sembahyang kuburan. Dari mana asal usulnya? Kenapa ada letak kertas kuning itu? Dulu kan kertas kuning bukan kimchua yang dibikin macam gitu, cuma warna kuning saja. Itu setelah di romba-romba, jadi sudah zaman ke zaman jadi ada perubahan. Kalau dulu waktu saya kecil mana ada bakar seperti HP, laptop, rumah belum ada, ya. Jadi itu ada perubahan zaman. Jadi mungkin ada yang merasakan yang mempunyai pemikiran bahwa seperti itulah pertanda kita mencurahkan atau memancarkan rasa bakti kepada orang-orang yang kita cintai yang sudah mendahului kita. Jadi sehingga mereka bisa juga merasa senang bahagia di alam baka gitu ya, seperti itu. Mungkin dalam pemikirannya sebagai seorang anak yang ingin menyampaikan rasa bakti mereka kepada orang tua dan leluhur mereka. Nah demikian untuk materi hari ini. Semoga ini menjadi satu materi bagi kita sebagai bekalnya ke depan. Ibu, saudara-saudari kalian semuanya, saya akhiri dengan Namo Amida Samano Buddha Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya. Seperti yang pernah kita bahas di awal tadi ya, ada hal-hal yang nanti kita bisa selaraskan setelah kita mengenal ajaran Buddha. Nah, inilah tugas kita sebagai penyuluh, ya, sebagai guru, bagaimana dengan pemahaman yang benar supaya generasi kita juga nanti
pandangannya juga lebih mengarah pada dharma. Kita perlu memiliki pemahaman-pemahaman yang lebih luas bagaimana kajian dalam dharma. Nah, kita juga perlu sampaikan ke generasi kita, seperti dijelaskan Bapak Arif tadi, ini loh sejarahnya. Kalau sekarang kita laksanakan dari segi positifnya sangat bagus untuk penguatan moderasi ya. Kita bisa menemukan ekonomi betul. Bahkan tidak ada yang Buddhis, semuanya itu bergotong royong. Nah, ada yang ngecat kuburan, itu bentuk moderasi beragama juga. Nah, kita tetap jalankan tradisi yang bagus itu. Nah, yang menjadi pemikiran di sini dengan permik-permik tadi, bagaimana sih dalam sudut pandang Buddhis? Di sini untuk menunjukkan sikap moderat, ya Bapak Ibu ya. Oke, siap ya. Ini sangat bagus, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Mengangkat kedua tangan kita. Kita menyatukan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama mengagungkan Guru Agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kegiatan penguatan moderasi Lembaga Keagamaan Buddha pada sore hari ini kami nyatakan ditutup secara resmi. Kegiatan ini membawa berkah, manfaat buat kita semua sebagai tokoh agama Buddha. Semoga kita semuanya maju dalam dharma dan semangat moderasi beragama tetap kita kembangkan untuk kebahagiaan, kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, selamat sore dan namo Buddhaya.